Halo semuanya, dalam video kali ini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya suatu laju reaksi. Nah, mari kita mulai. Nah, sebelum kita membahas mengenai faktor-faktor apa saja sih yang mempengaruhi terjadinya suatu laju reaksi. Nah, sekarang kita akan membahas sedikit mengenai laju reaksi. Nah, laju reaksi itu apa sih? Laju reaksi itu merupakan suatu perubahan konsentrasi dari suatu reaktan ataupun produk per satu satuan waktu. Nah, kita bisa melihat dari grafiknya nih. Jadi, laju reaksi itu dia merupakan hubungan antara konsentrasi dengan waktu yang mengalami perubahan. Jadi, ketika terjadinya perubahan konsentrasi, maka itu juga diikuti oleh perubahan waktunya. Nah, artinya itu adalah pengurangan konsentrasi reaksi atau pertambahan konsentrasi produk itu diikuti oleh satuan waktu. Jadi konsentrasi dan waktu itu dalam laju reaksi itu saling berhubungan. Nah, itu merupakan pengertian tentang laju reaksi. Nah, kira-kira apa saja ya faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi? Nah, faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi itu terdiri dari ada yang namanya konsentrasi reaksi, lalu ada katalis, lalu ada suhu, pengaruh suhu, lalu juga difaktori oleh pengaruh tekanan dan difaktori oleh luas permukaan. Nah, kita akan membahas secara satu persatu mengenai faktor-faktor tersebut yang mempengaruhi laju reaksi. Nah, kita akan membahas mengenai konsentrasi reaksi nih. Konsentrasi reaksi juga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi terjadinya laju reaksi. Nah, jadi setiap zat itu mempunyai namanya konsentrasi yang berbeda-beda. Nah, konsentrasi itu dia menyatakan pengaruh kepekatan suatu zat yang akan berperan dalam proses reaksi. Nah, dalam laju reaksi, konsentrasi reaksi itu artinya semakin besar nilai konsentrasi, maka laju reaksi juga akan semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, bila nilai konsentrasi suatu larutan atau suatu zat itu kecil, maka laju reaksinya juga akan semakin lambat. Nah, ini kita dapat melihat di grafiknya hubungan antara konsentrasi dengan waktu. Nah, kita masuk ke contohnya nih. Contoh konsentrasi dalam pengaruh laju reaksi itu adalah kita bisa melihat contoh dari reaksi korosi di udara, di mana laju reaksi korosi besi itu lebih tinggi pada udara yang kelembapannya lebih tinggi. Nah, kita juga bisa melihat di sini di gambar ini. Jadi ada dua larutan nih. Yang satu larutan HCl-nya itu dia memiliki 1 molar dan yang satunya lagi 2 molar. Nah, kalau berdasarkan pengaruh atau faktor konsentrasi reaksi itu yang dikatakan bahwa semakin besar konsentrasinya maka akan semakin besar juga laju reaksinya. Jadi dari dua larutan ini yang memiliki laju reaksi yang besar itu adalah yang 2 molar. Nah, seperti itu. Lalu faktor selanjutnya itu adalah tentang katalis. Nah, katalis itu merupakan zat yang mempengaruhi laju reaksi yang dia itu tidak mengubah reaksi secara keseluruhan. Nah, kita bisa melihat nih di gambar grafiknya. Lalu dikatakan katalis itu menyediakan alternatif jalur reaksi dengan energi aktivasi yang lebih rendah dibanding jalur reaksi tanpa katalis, sehingga reaksinya akan semakin cepat. Jadi itu katalis itu dia berlangsung lebih cepat dan memungkinkan terjadinya perubahan yang dipicu oleh reaksi. Nah, kita langsung ke contohnya aja. Jadi contoh dari katalis itu kita bisa melihat di gambar itu
Jadi katalis itu dia berperan dalam menurunkan energi aktivasi. Jadi katalis itu dia mengubah reaksi yang dari energi aktivasi ke yang lebih tinggi atau yang ke lebih rendah. Jadi intinya fungsi katalis itu dalam suatu zat atau yang mempengaruhi laju reaksi itu dia bisa memperbesar kecepatan atau memperkecilnya, bisa menurunkan atau menaikinya. Nah, kita akan lanjut ke faktor yang berikutnya, yaitu ada pengaruh tekanan. Jadi pengaruh tekanan dalam laju reaksi itu dikatakan bahwa penambahan tekanan dengan memperkecil sebuah volume akan memperbesar konsentrasi. Dengan begitu, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Artinya, pengaruh tekanan suatu laju reaksi itu sama dengan pengaruh konsentrasi seperti tadi. Semakin besar pengaruh tekanan suatu zat, maka laju reaksinya juga akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita akan lihat di contohnya bahwa di sini kita bisa lihat ada gambar yang menunjukkan tekanan di suatu zat. Nah, itu artinya seperti kayak tekanan suatu zat itu semakin besar tekanannya, maka itu akan berpengaruh terhadap laju reaksi. Tekanan baik itu volume dan konsentrasinya itu saling berpengaruh. Lalu kita akan lanjut ke faktor yang berikutnya, yaitu adalah luas permukaan sentuh. Nah, jadi luas permukaan sentuh dalam faktor atau yang berhubungan dengan laju reaksi itu dia semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikel, maka semakin banyak juga tumbukan yang terjadi. Nah, hal itu menyebabkan laju reaksi juga semakin cepat. Nah, ini seperti contohnya nih, luas permukaan zat padat, besar, padat, dan kecil. Nah, kalau misalnya seperti itu, maka dia akan semakin besar laju reaksinya dibandingkan dengan luas permukaan zat yang terpisah-pisah seperti yang di gambar B. Nah, kita juga bisa lagi lihat contohnya di sini, bahwa di sini ada suatu gambar. Dari contoh itu bisa disimpulkan nih bahwa ukuran padat suatu luas permukaan, jadi kalau semakin besar luas permukaannya, maka semakin besar juga terjadinya laju reaksi, ya kan? Lalu kita juga bisa melihat dari contoh yang kita ambil dari gula batu nih. Nah, bila gula yang masih dalam bentuk padat seperti batu itu akan lebih sulit larut dibandingkan dengan gula yang sudah dihaluskan. Nah, itu artinya kalau gula yang masih batu itu kan dia luas permukaannya itu masih sulit. Nah, makanya dia terjadi laju reaksi itu lebih sulit dibandingkan dengan yang sudah dihaluskan. Jadi luas permukaan itu juga berpengaruh terhadap laju reaksi. Lalu kita masuk ke faktor yang terakhir, yaitu pengaruh suhu. Nah, di sini kita bisa melihat grafiknya. Jadi pengaruh suhu dalam laju reaksi itu artinya apabila suhu suatu reaksi yang berlangsung pada saat dinaikkan, maka akan menyebabkan sebuah partikel itu semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin sering dan menyebabkan laju reaksi semakin besar. Jadi semakin tinggi suhunya, maka semakin tinggi juga laju reaksinya. Begitu juga sebaliknya. Nah, kita bisa lihat di contoh yang menyatakan bahwa kita bisa lihat itu di reaksi glowing stick. Jadi saat glowing stick menyala, maka dan terang di dalam air panas, dia tuh bakal lebih kelihatan menyala ketika di air panas dibandingkan di air dingin. Lalu kita juga bisa lihat contoh ketika suhu dinaikkan, maka terjadi energi kinetik itu juga akan lebih besar. Jadi ini ada hubungannya juga dengan energi kinetik. Nah, kita juga bisa lihat di contoh ini, ya kan, di gambarnya. Nah, seperti itulah faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi suatu larutan atau suatu zat. Jadi ada 5 faktor ya yang mempengaruhi, yaitu ada faktor itu terdiri dari konsentrasi pereaksi, pengaruh suhu,
katalis, pengaruh tekanan, dan luas permukaan sentuh. Nah, semoga video ini dapat bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi kesalahan kata dalam penyampaian video ini, dan terima kasih.